mewawancarai Mas Dian terkait tentang kafe ini. Nah, itu saya izin bertanya, karena ini kan ada tugas dari kuliah tentang UMKM. Nah, itu mau perkenalan sama Zian dulu, perkenalan tentang owner yang punya kafe ini. Nama saya Zian, biasa dipanggil Zian. Kalau saya sih sudah nggak muda ya, udah hampir kepala 3. Ini alhamdulillah untuk kafe ini sudah jalan selama 1 bulan ini. Tapi di luar kafe saya juga ada kerjaan di luar di salah satu provider ternama di Indonesia. Provider ini hanya seluler gitu. Kan jadi kafe ini apakah udah sebelum pandemi itu udah mendirikan kafe ini? Sebelum pandemi itu saya sudah berencana untuk membuka sebuah studio. Lalu kebetulan sekitar tahun berapa ya, berarti 2019 ya, 2019 itu saya sewa ruko 2 lantai yang niatnya hanya untuk studio foto. Ini kan masih pandemi, kalau buka kafe gimana? Tapi ya bodo amat, maksudnya kan daripada enggak gitu loh, mending kita mulai dari mending dimulai sesegera mungkin gitu. Ini kan kafenya kan namanya Equif. Nah, apakah ada sejarahnya kok bisa namanya Equif, itu gimana? Equif itu adalah apa ya? Kalau bisa dibilang asal katanya adalah equivokal. Kalau kamu cek di kamus, equivokal itu adalah suatu apa ya? Something yang memiliki makna ganda gitu. Yang mau aku tekankan adalah suatu misalnya bertemu something gitu ya. Jangan hanya dipandang dari satu sisi gitu, tapi dipandang dari beberapa sisi ya, minimal 2. Jadi istilahnya itu adalah equif itu bermakna pandanglah sesuatu dari beberapa sisi. Kan ini kan selama pandemi kan dimulai dari tahun berapa ya? Tahun 2020 awal. Nah, itu kan kayak pandemi itu lagi booming-boomingnya gitu loh, Mas. Nah, itu apakah Equif ini juga terdampak pandemi terkait penjualan atau pemasaran gitu? Ya terdampak ya, apa ya, kalau dulu memang nggak segede ini, jadi setengahnya inilah lahan untuk kafenya itu. Tapi untuk penjualan itu sangat-sangat tersendat. Yang pertama adalah masih itu setiap malam Satpol PP masih lewat di depan gitu kan. Dulu kan mikirnya buka siang aja, malam itu tutup jam 8 biar apa namanya nggak kena itu. Tapi ternyata penjualan yang agak banyak itu malah malam hari. Begitu saya rubah untuk ke malam hari, ternyata besoknya jam 8 itu udah ada Satpol PP yang lewat. Ya kalau dulu iya terdampak. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang tetap terdampak. Ya, terus kan habis terkena dampak dari pandemi ini, kan mungkin dari Equif sendiri itu ada kayak strategi pemasaran buat membangkitkan UMKM-nya tersebut, gimana Mas? Kalau begini, kalau memang di Equif yang lama, di tempat yang lama itu kita nggak ada strategi sama sekali. Jadi istilahnya itu kasarannya kita buka, terus udah mau ngerancang strategi, ternyata diublek-ublek sama ya itu tadi masih ada PPKM kayak masih ada ini dulu masih kena PPKM, itu namanya udah jadi PPKM. Jadi kayaknya kok lebih ini ya, lebih strict ini. Jadi kita mundur lagi, ya udahlah kencengin di bagian apa fotografinya dulu aja, sama waktu itu wedding sih saya. Untuk strateginya untuk saya pertama adalah media sosial. Media sosial itu harus kita genjot, harus kita maksimalkan. Dan untuk memaksimalkan sosial media itu ya kebetulan saya expertise itu ya bisa lah apa namanya untuk ngangkat. Untuk kedepannya kita mau itu tadi yang saya sebutkan tadi, untuk digembleng di online-nya. Jadi pakai paid promote, kita pakai undang influencer juga, tapi yang influencer yang nggak terlalu mahal juga ya karena masih pandemi. Dan mungkin kita saat ini belum ada sih, kalau di Grab belum ada. Tapi nanti ke depan pasti kita sama Grab, Shopee, sama Gojek itu harus sih kalau untuk kedepannya. Yang membedakan Equif dari kafe yang lain itu apa sih Mas? Equif ini tujuan utamanya adalah orang yang datang ke sini nyaman untuk bekerja dan belajar gitu aja. Kalau misalnya ke sini kalian bekerja di sini,
insya Allah bisa fokus karena desainnya kita desain minimalis, dekorasinya juga minimalis, jadi nggak terlalu mendistrak ya, untuk konsentrasinya nggak terlalu didistrak. Mungkin yang membedakan itu sih, sampai kita kerja sama beberapa vendor juga, jadi bisa mengeluarkan menu dengan harga yang sangat-sangat terjangkau gitu. Iya. Kan tadi kan buat strategi pemasarannya kan pakai media sosial Instagram. Nah, selain Ya. dari media sosial Instagram itu ada yang lain nggak, Mas? Jadi belum bisa kekejar semua. Yang pertama yang saya lakukan yaitu tadi kita tes pasarnya dulu, tes tempatnya ini ada kendala nggak, seperti itu. Nah, kalau untuk sementara ini masih Instagram, tapi ke depan saya mau coba untuk masuk ke semua tempat. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok juga, dan mungkin juga larinya ke ini ya, ke apa yang baru itu nanti adalah pokoknya mau ada yang baru nanti kita masukkan di situ. Iya. Tapi ini yang kita kejar sementara ini hanya Instagram sama TikTok dulu. Dan untuk kedepannya kita mau buka web. Ini pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Ya. Nah, kan dalam membangun Equif Cafe ini, nah itu apakah dibantu dengan endorsement lain atau? Endorsement apa dulu nih? Endorsement orang tua mungkin ya. Tapi kalau endorsement kayaknya enggak deh. Karena gini, membangun Equif ini di tempat yang baru ini bisa dibilang itu pure dari penghasilan saya waktu di ruko sebelumnya. Kalau endorsement untuk membangun enggak, tapi kalau endorsement dalam bentuk promosi iya. Jadi untuk sementara ini belum di ini, tapi kita udah kerjasama sama beberapa, ada sih teman saya yang influencer, udah kerjasama sama mereka juga.